Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 3E Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Anggota kelompok kami yang pertama ada Arazgan Naila dengan NPM tersebut dan juga rekan saya Arifah Sabila Isani dengan NPM tersebut. Salam kenal semuanya. Kami akan menyampaikan materi ruang dimensi 3, yaitu menentukan kedudukan dan jarak titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir Kapita Selekta Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Langsung saja, mari kita lanjut ke materi yang pertama. Menentukan kedudukan letak titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Dimensi 3. Dalam ruang dimensi 3 terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu bangun ruang sisi datar. Di sini ada contohnya kubus, balok, limas, dan prisma. Sedangkan dalam bangun ruang sisi melengkung terdapat kerucut, tabung, dan bola. Dalam dimensi 3, kita akan bahas jarak dan sudut. Oleh karena itu, kali ini kita akan bahas bangun ruang sisi datar. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan tentang kedudukan titik terhadap garis. Titik dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak mempunyai ukuran. Dan titik sendiri ada titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Bisa dilihat pada gambar bahwa titik A terletak pada garis K dan titik B terletak di luar garis L. Berikut merupakan contoh dari kedudukan titik terhadap garis. Nah, di samping kita telah memiliki sebuah kubus ABCD EFGH. Dapat dilihat bahwa titik A terletak pada garis AB karena titik A berada pada garis AB, sedangkan titik F terletak di luar garis BC karena titik F tidak berada pada garis BC. Sedangkan titik G terletak di luar garis BD dan titik H terletak pada garis FH. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kedudukan titik terhadap bidang. Contoh yang pertama ada titik A terletak pada bidang ABCD. Yang kedua ada titik F terletak di luar bidang CDHG. Yang ketiga ada titik D terletak pada bidang BDHF. Dan yang terakhir ada titik H terletak di luar bidang ACGE. Yang selanjutnya ada kedudukan garis terhadap garis. Garis dapat diartikan sebagai himpunan titik-titik yang anggotanya lebih dari satu buah titik. Yang pertama ada garis sejajar, yang kedua ada garis berpotongan, dan yang ketiga ada bersilangan atau bukan sejajar atau bukan berpotongan. Untuk garis yang sejajar, dapat dilihat pada gambar bahwa garis yang berwarna merah sejajar dengan garis yang berwarna putih, sebab keduanya tidak saling memotong dan juga tidak saling bersilangan. Kemudian, untuk garis yang berpotongan, bisa dilihat pada gambar bahwa garis yang berwarna biru memotong garis yang berwarna putih, sehingga terdapat titik potong di antara kedua garis tersebut. Oleh karena itu, kedudukan garis tersebut adalah saling berpotongan. Selanjutnya, ada garis yang bersilangan. Nah, garis bersilangan ini biasanya terdapat pada ruang dimensi 3, sedangkan dalam ruang dimensi 2 hanya ada sejajar dan saling berpotongan. Garis yang bersilangan ini maksudnya adalah garis yang tidak memotong maupun tidak saling sejajar, tetapi mereka saling bersilangan. Untuk contohnya sendiri dalam kedudukan dua garis, yang pertama ada garis AB dan garis BC adalah berpotongan. Yang kedua ada garis AD dan garis GF adalah sejajar. Yang ketiga ada garis AB dan garis GF adalah bersilangan. Yang keempat ada garis BD dan garis AC adalah berpotongan.
Dan yang terakhir ada garis AC dan garis DH adalah bersilangan. Materi selanjutnya yaitu mengenai kedudukan garis terhadap bidang. Dan di sini ada 3 poin penting, yaitu terletak pada, sejajar, atau menembus atau memotong. Contohnya bisa kita lihat pada gambar, terdapat sebuah kotak R yang telah dibuka, nampak pada gambar sebelah kiri. Nah, kemudian ada garis K yang menembus bidang pada kotak R. Kemudian ada garis G yang terletak pada salah satu bidang pada kotak R, dan terdapat garis H yang sejajar dengan salah satu bidang di kotak R. Dan di sini ada contohnya sendiri dalam kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama ada garis AB terletak pada bidang ABCD. Yang kedua ada garis BC memotong bidang CDHG. Yang ketiga ada garis BC sejajar dengan bidang EFGH. Dan yang terakhir ada garis AC yang memotong bidang BDHF. Materi selanjutnya mengenai kedudukan bidang terhadap bidang, di mana bidang dapat diartikan sebagai himpunan garis-garis yang anggotanya lebih dari 2 buah garis. Dan di sini ada poin penting yaitu sejajar dan berpotongan. Untuk contohnya sendiri dalam kedudukan 2 bidang, yang pertama ada bidang ABCD berpotongan dengan bidang ABFE, yang kedua ada bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH, dan yang ketiga ada bidang BDG berpotongan dengan ABCD. Materi selanjutnya yaitu adalah menentukan jarak dari titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Sebelumnya, perlu kita ketahui, untuk menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, dan lain sebagainya, harus dihubungkan menjadi sebuah segitiga. Kemudian, segitiga tersebut dibedakan menjadi 2 macam untuk cara perhitungannya. Yang pertama, jika segitiga tadi yang terbentuk adalah membentuk segitiga sama kaki atau sama sisi, maka bisa diproyeksikan ke tengah sehingga menjadi tegak lurus. Nah, oleh karena itu, perhitungannya kita bisa memakai konsep dari Pythagoras. Yang kedua, jika segitiga yang tadi terbentuk membentuk sebuah segitiga sembarang yang artinya tidak sama sisi ataupun tidak sama kaki, maka diproyeksikan juga agar membentuk segitiga siku-siku, sehingga perhitungannya dapat memakai perbandingan luas segitiga. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar untuk diproyeksikan menjadi segitiga sama kaki maupun segitiga sembarang. Yang pertama, kita akan menentukan jarak antara 2 titik atau jarak titik ke titik. Nah, jarak titik ke titik dalam suatu ruang dapat digambarkan oleh ruas garis AH, HB, dan GH seperti pada gambar berikut. Di sini terdapat contoh soal. Untuk soal yang pertama, diketahui sebuah kubus memiliki panjang sisi 5 cm, maka jarak titik A ke B sama dengan 5 cm, jarak titik F ke G sama dengan 5 cm, jarak titik B ke E menggunakan diagonal bidang A akar 2, maka didapatkan BE sama dengan akar BA kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan akar 25 ditambah 25 sama dengan akar 50 sama dengan didapatkan hasil akhirnya yaitu 5 akar 2. Dan untuk jarak titik E ke C yaitu menggunakan diagonal ruang A akar 3, maka dapat dikerjakan EC pangkat 2 sama dengan akar EA kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan akar 25 ditambah 25 ditambah 25 sama dengan akar 75 dan didapatkan hasil akhirnya yaitu 5 akar 3. Selanjutnya yaitu adalah jarak antara titik ke garis. Nah, jarak antara titik ke garis merupakan panjang ruas garis
yang ditarik dari titik tersebut yang tegak lurus terhadap garis itu. Untuk dapat lebih memahaminya, maka kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Berikut contoh soal untuk mencari jarak antara titik ke garis. Soalnya di sini adalah tertera pada gambar bahwa diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm dan titik O merupakan perpotongan diagonal bidang bawah. Sedangkan titik X ada di antara CG. Maka hitunglah jarak antara titik O ke titik X. Untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa AC merupakan diagonal bidang. Maka karena ini merupakan kubus, jadi AC sama dengan 4 akar 2. Kemudian OC merupakan setengah dari AC. AC merupakan diagonal bidang tadi, maka setengah dari AC atau 4 akar 2 per 2 sama dengan 2 akar 2. Kemudian diketahui bahwa CX merupakan setengah dari CG, yaitu CG adalah panjang sisi dari salah satu sisi dari kubus tersebut. Maka CG per 2 atau 4 per 2 sama dengan 2. Untuk perhitungannya, kita akan memakai konsep dari Pythagoras karena segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Kemudian kita diminta untuk menghitung jarak antara titik O ke titik X. Maka OX pangkat 2 sama dengan akar dari OC pangkat 2 ditambah CX pangkat 2 sama dengan akar dari 2 akar 2 dipangkatkan 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan akar dari 8 tambah 4 sama dengan akar 12 sama dengan 2 akar 3. Jadi, jarak antara titik O ke titik X adalah 2 akar 3 cm. Contoh soal selanjutnya yaitu mengenai 5 segi 4. Soalnya adalah tentukan jarak dari titik T ke garis AB pada 5 segi 4 berikut. Diketahui, misalkan di antara ruas garis AB itu dimisalkan oleh titik X, maka jarak dari A ke X sama dengan setengah dari jarak A ke B, atau sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Karena setelah diproyeksikan segitiga yang terbentuk merupakan segitiga siku-siku, maka kita akan memakai konsep Pythagoras, yaitu TX pangkat 2 sama dengan akar dari TA pangkat 2 tambah AX pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan 2 akar dari 25 tambah 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi, jarak titik T ke garis AB adalah 4 cm. Materi selanjutnya yaitu jarak antara titik ke bidang. Jarak antara titik dengan bidang adalah jarak antara titik tersebut dengan bidang. Contohnya seperti pada gambar, misalkan panjang dari persegi panjang tersebut adalah 8 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 6 cm. Maka, jarak antara titik A ke bidang CDGH dapat diproyeksikan oleh ruas garis AH sama dengan 5 cm, dan jarak antara titik B ke bidang ADHE diproyeksikan oleh ruas garis BA sama dengan 8 cm. Oleh karena itu, jarak antara titik ke bidang bisa kita proyeksikan dengan garis yang mewakili dari jarak antara titik ke bidang tersebut. Materi selanjutnya yaitu adalah jarak antara dua garis atau garis ke garis. Nah, jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan langsung saja ke contoh soal. Berikut contoh soal jarak antara dua garis. Terdapat sebuah gambar persegi panjang dengan panjang 8 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 4 cm. Yang pertama, soalnya yaitu tentukan jarak antara ruas garis AB ke garis GH. Maka diketahui jarak ruas garis AB ke GH itu bisa diproyeksikan oleh ruas garis BG. Jadi, BG kuadrat sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat.
sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi, jarak ruas garis AB ke GH adalah 5 cm. Untuk soal yang kedua, yaitu tentukan jarak antara ruas garis DC ke garis AB. Diketahui, jarak dari ruas garis DC ke AB itu bisa diproyeksikan oleh ruas garis BC, yaitu 3 cm. Maka, jarak antara ruas garis DC ke AB sama dengan 3 cm. Materi selanjutnya yaitu jarak antara garis ke bidang. Jarak antara garis ke bidang yang saling sejajar adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dengan garis dan bidang tersebut. Untuk dapat lebih memahaminya, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Soalnya adalah, tentukan jarak antara garis FG ke bidang BCHE. Nah, maka diketahui bahwa gambar tersebut merupakan gambar dari persegi panjang dengan panjang 4 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 2 cm. Pertama-tama, kita tentukan dulu yang mana yang merupakan bidang dari BCHE. Kemudian, kita tarik garis dari F ke bidang BCHE. Setelah itu, nampak pada gambar bahwa segitiga yang terbentuk adalah segitiga EFB. Maka kita ibaratkan ada titik O di antara E dan B sebagai jarak dari FG ke BCHE. Di sini, kita akan memakai rumus perbandingan luas segitiga, karena segitiga yang terbentuk merupakan segitiga sembarang. Segitiga yang akan kita bandingkan yaitu segitiga EFB dan juga segitiga FBO. Selanjutnya, kita mencari terlebih dahulu panjang dari EB yang belum diketahui, yaitu dengan menggunakan konsep Pythagoras, maka kita dapatkan panjang dari EB yaitu 2 akar 5. Yang akan kita cari adalah panjang dari FO. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam rumus perbandingan luas segitiganya, yaitu setengah dikali EB dikali FO sama dengan setengah kali BF kali EF. Lalu setengahnya kita coret, jadi EB kali FO sama dengan BF kali EF. Kemudian kita langsung saja masukkan angkanya, yaitu 2 akar 5 dikali FO sama dengan 2 kali 4. 2 akar 5 kali FO sama dengan 8, maka FO sama dengan 8 per 2 akar 5, FO sama dengan 4 per akar 5, kemudian dirasionalkan jadi FO sama dengan 4 akar 5 per 5. Jadi, jarak antara FG ke bidang BCHE adalah 4 akar 5 per 5 cm. Selanjutnya yaitu jarak antara bidang ke bidang. Jarak antara dua bidang atau bidang ke bidang yang sejajar adalah sama dengan ruas garis tegak lurus persekutuan antara bidang tersebut. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ke contoh soal. Berikut contoh soal jarak antara bidang ke bidang, yaitu diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 18 cm, BC 9 cm, dan CG 12 cm. Titik K dan L masing-masing di tengah rusuk AB dan DC, sedangkan titik M dan N masing-masing di tengah rusuk EF dan HG. Tentukan jarak antara bidang KLHE dan bidang BCNM. Pertama, kita gambarkan dulu bidang KLHE dan bidang BCNM-nya. Maka terbentuklah sebuah segitiga KME. Kita akan menyelesaikannya dengan memakai rumus perbandingan luas segitiga. Yang pertama, kita mencari EM, yaitu sama dengan setengah dikali panjang EF, yaitu sama dengan 9. Kemudian EK, yaitu EK kuadrat, sama dengan akar dari EM kuadrat ditambah MK kuadrat, sama dengan akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sama dengan akar 81 ditambah 144, sama dengan akar dari 225 sama dengan 15. Maka langsung saja kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumusnya, yaitu setengah dikali EK kali MO sama dengan setengah dikali EM dikali KM. Di sini kita akan mencari MO. Kemudian setengahnya kita coret,
Jadi sisa EK dikali MO sama dengan EM kali KM. Tinggal kita masukkan saja angkanya, yaitu 15 kali MO sama dengan 9 kali 12, 15 kali MO sama dengan 108, MO sama dengan 108 per 15, jadi MO sama dengan 7,2. Jadi, jarak antara bidang KLHE dan bidang BCNM adalah 7,2 cm. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.